Terima kasih ya untuk kebersamaan Ibu Oli. Kalau masih lanjut bersama kita ya dari kegiatan, ya silakan. Ada Ibu Rita dari Depok, Pak Sutrisman dari Sampit, Pak Dokter Saud kalau ada kesibukan, kami harap masih bersama kami ya. Kemudian ada saya tanggal apa nih, Bung Ren ya, ya ini Bung Reinhardt mungkin ya. Suaminya Biasa Ibu ya. Oli. Ya, itu Amun Reinhardt biasanya ya. Pak Sabto Wibowo ya, sudah lama Pak Sabto nggak ketemu kita ya dari Lombok ya. Kemudian masih ada Pak Bambang di Bandung, Ibu Ria Worang. Selamat pagi siang Ibu Ria Worang dari Italia ya, Torino ya. Oke, kita akan melanjutkan sesi kita berikutnya. Kita akan masuk dalam sesi sharing firman Tuhan. Kita akan sharing firman Tuhan dan semua diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya. Dan sharing firman Tuhan itu ada sistem yang kita pakai bersama. Nanti akan dijelaskan mungkin dalam breakout room ya, Pak Andri ya. Ya. Oke, saya bacakan tuntunan untuk kita sharing bersama. Kita dituntun oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18 ya. Jadi nanti kita akan sharing bersama dari pembacaan firman Tuhan ini ya, supaya kita tidak melebar. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Di bawah di atas suatu perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, itu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18 ya. Kita akan masuk dalam breakout room, Pak Andre. Saya bacakan prolognya ya Pak Karel. Silakan. Ya, hari ini tema besarnya adalah membangun iman yang benar ya. Dibacakan tadi firmannya dari 2 Korintus 4 16 sampai 18 itu dibacakan oleh Pak Karel tadi ya. Jadi surat Paulus ya, inilah surat Paulus yang kedua ya, kepada jemaatnya yang di Korintus. Khususnya pada bagian awal dari surat ini ya, surat Paulus ini ya. Banyak berisi tentang apa? Tentang penghiburan. Karena salah satu penyebabnya karena pada masa itu sedang terjadi banyak penderitaan dan aniaya ya. Mari kita semua renungkan ya. Mengapa di tengah-tengah penderitaan Paulus berkata penderitaan ringan. Ya, cara pandang pada bacaan firman hari ini sangat beda dengan cara pandang dunia. Menurut Anda semua, apa yang dimaksud dengan yang tidak kelihatan dan mengapa kekal? Yang mana yang lebih penting untuk saudara semua, yang kelihatan atau yang tidak? Mari kita refleksikan masing-masing ya, dan membangun iman yang benar. Ya, nanti kita akan sharing di breakout room. Ini kan firmannya pendek saja kan, dari 16 sampai 18, ada 3 ayat pendek. Jadi bisa sharing secara dengan sistem skor. Apa itu sistem skor nanti akan dijelaskan di breakout room. Oke, saya bagi dulu ya. Nanti teman-teman bisa masuk di breakout room ya. Bentar ya, saya bagi dulu. Ya, sementara Pak Andre masih membagi di breakout room ya. Ya, silakan Pak. Kita perhatikan. Ayat 18 ya, dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Aneh ya. Memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya. Ada iman sebenarnya ya. Berikut tema kita membangun iman ya. Ini berbicara tentang iman ya. Oke. Ya, sudah siap Pak Karel? Boleh saya bagi? Silakan Pak Dik. Ya, selamat siang semuanya. Oke, welcome back di main room ya. Sekira sudah puas kan? Ada di breakout room dengan leader terbaik sejagat raya. Pak Bambang ada di room 1, Pak Karel ada di room 2. Oke, jadi firmannya kan pendek. Dengan semuanya dengan sistem skor. Jadi sharingnya dengan sistem skor itu SKOR, saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Karel dan Pak Bambang ya. Jadi saya kirim juga di Japrinya Ibu Oli dan Pak Sutrisman juga sudah ada. Pak Sutrisman sudah biasa lah dia di Koram Deo Pagi. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan di room 1 dari Dr. Saud dan Pak Rain dan Ibu Ria Worang ada di situ. Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, boleh buka mikrofonnya. Silakan. Pak Bambang yang mewakili kita semua, Pak. Mumpung dia di Manado, siapa tahu nanti dia pas sekali pulang membawa apa, tinutuan gitu. Oke, very good. Ya, apa yang didapat di breakout room 1 Pak Bambang? Mungkin ada pertanyaan dari peserta ke Pak Bambang yang mungkin menginspirasi sesuatu yang baru. Silakan. Poin-poinnya aja, silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tunggu Pak Bambang, boleh buka mikrofonnya. Iya Pak. Ya. Ya. Right. Ya. Jadi tadi luar biasa ini penjelasan Pak Dr. Saud sebenarnya terakhir tentang Ananias tadi ya. Melihat betapa hebatnya penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan Rasul Paulus. Ya memang kita diingatkan pada siang hari ini dalam Pak Bambang kalau tidak berkeberatan ya. boleh buka kameranya Pak, on cam. Oke, siap Pak. Ya Pak. Ya, jadi ya memberikan satu keteladanan bahwa Rasul Paulus itu meskipun di dalam satu penderitaan yang luar biasa sampai maut merenggutnya ya. Tetapi keteladanan Rasul Paulus telah disampaikan lewat anak didiknya yaitu Timotius. Ya, jadi mengapa kita harus di dalam kehidupan kita agar supaya kita menjadi saksi Tuhan, agar supaya kita juga bisa menyampaikan kebenaran Tuhan. Demikian juga kita bisa membawa terutama keluarga kita, keluarga besar kita untuk memiliki keselamatan. Maka dari Rasul Paulus inilah ya teladanan yang luar biasa. Kalau kita kembali flashback dari kehidupan Rasul Paulus itu kan siapa yang tidak tahu? Dia secara jasmani sampai-sampai orang Yahudi pun masih mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu jangan-jangan dia masih menggunakan keduniawiannya. Tetapi Rasul Paulus katakan,
saya tidak seperti yang engkau katakan. Aku sudah menggunakan segala sesuatu kehidupan saya dengan rohani itu. Jadi bukan jasmani atau duniawi lagi. Nah, itu menandakan bahwa betapa hebatnya contoh keteladannya ketika mengambil bagian dalam kehidupan kebenaran itu banyak tantangan. Banyak tantangan. Seperti yang tadi kita saksikan dari Ibu Oli tadi. Luar biasa, dia harus melepaskan dari itu. Dan dia setelah mengenal Allah seperti yang Rasul Paulus itu, setelah mengenal Allah dia berubah. Maka di dalam Korintus juga kalau tidak salah itu keteladanan Rasul Paulus bahwa agar supaya kita memiliki kemenangan, maka kita harus tegas, lugas, ya, tegas, lugas yang tidak perlu, tidak bisa kompromi. Kompromi, Pak. Tidak bisa kompromi. Apa itu? Kita harus melakukan dan menyampaikan kebenaran itu tanpa ada memikirkan ada suatu perhitungan-perhitungan, tidak. Rasul Paulus tidak pernah dia mengatakan melakukan dan memperkatakan itu kepada murid-muridnya atau kepada orang yang diajar. Tegas Rasul Paulus mengatakan itu. Demikian juga kiranya kita, ketika kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, maka pada siang hari ini luar biasa. Kita harus memiliki iman yang kuat dan kokoh. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita yakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya itu Pak, itu yang bisa saya. Ada pertanyaan dari ini Pak Rain ya, yang baru bergabung dengan kita ini. Ada pertanyaan apa Pak Rain kepada Pak Bambang? Mungkin ada yang mau disampaikan, ada tantangan. Ya silakan Pak. Ya Pak Rain, selamat siang Pak Rain. Shalom. Tadi di grup 2 tak panggil-panggil nggak muncul Pak. Oh Pak Rain nggak ada, nggak muncul. Oh, minta muncul, maaf, tapi kemungkinan dia ada kerja atau lagi ada meeting Pak. Lagi ada, ya. Karena masih di tempat kerja. Ya. Suami saya. Oke. Iya. Oke, mungkin ada di tempat kerja sih dia. Oke, dia monitor aja. Oke, saya ke room 2. Pak Karel, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di room 2. Ibu Oli, ada Pak Sabto, ada Pak Sutrisman. Ya, apa yang terjadi? Yang tadi belum kesempatan waktunya Pak Sutrisman, Pak. Oh, Pak Sutrisman juga. Oke. Silakan Pak Sutrisman. Pak Sutrisman, shalom, sampit. From Leo pagi ini. From Leo pagi ini, sama kan? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Sutrisman. Shalom Pak Andre. Saatnya sampit bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan firman Tuhan pada ini. Luar biasa mengingatkan kita bahwa kita jangan tawar hati di dalam kita menghadapi situasi kondisi di mana di situ dikatakan bahwa meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah kami selalu diperbarui dari hari ke hari. Ya, ini mengingatkan saya secara pribadi bahwa ada 2 kehidupan sebetulnya yang kita akan jalani, di mana kehidupan yang pertama ya kehidupan yang sekarang ini yang kita hidupi, dan ada kehidupan nanti setelah kita meninggal, ada kehidupan baru. Makanya di sini ada yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Right. Artinya dalam kehidupan manusia seperti saya, mungkin semua manusia ada batasnya, ada limitnya, ada waktunya, tidak selamanya kita hidup. Makanya di situ diingatkan bahwa hal-hal yang kelihatan itu hanya sifatnya sementara. Nah, ya, itu kan yang cenderung dicari
yang dikejar oleh manusia sampai saat ini. Yes. Ya, kejar yang Right. sifatnya hanya sementara. Tapi kita bersyukur kita diingatkan siang hari ini bahwa ada satu kehidupan yang kekal yang harus menjadi prioritas utama yang kita harus persiapkan nantinya setelah kita mengakhiri pertandingan hidup di muka bumi ini, yaitu Amin. kehidupan yang kekal. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan, bahwa di situ juga dikatakan ada penderitaan-penderitaan yang kita alami itu ringan gitu kan, berarti kan sebetulnya nggak berat gitu. Tinggal kitanya aja bagaimana menyikapi setiap persoalan permasalahan itu. Kalau mau kita buat besar, besar, kita buat berat, berat, seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi yang lain bahwa setiap masalah itu kita pandang dari sisi positifnya, bahwa itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, seperti itu. Artinya untuk kita melihat dan mengetahui sejauh mana rancangan-rancangan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Artinya Tuhan merancangkan bukan rancangan kejahatan, tapi Tuhan merancangkan satu hal yang baik. Nah, itu yang perlu kita pegang. Walaupun kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, kita yakin itu yang terbaik dari Tuhan. Maka di dalam kita menghadapi setiap masalah itu tidak menjadi beban dalam hidup kita, tetapi menjadi ucapan syukur seperti apa yang disampaikan Bu Oli tadi. Ucapan syukur atas apa yang kita alami, atas apa yang kita terima. Nah, itu membuat enjoy gitu. Jadi saya terberkati, kata Bu Oli, ucapan syukur itu menjadi obat. Itu luar biasa. Amin. Saya diberkati. Ya, alright. Artinya ya untuk saya pribadi diingatkan jangan pernah tawar hati ketika kita menghadapi pergumulan, tetapi kita ucap syukur kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita mau terus belajar firman Tuhan. Kita mau terus belajar mendengar firman Tuhan. Ya seperti saat ini kita selalu hidup dalam komunitas, bahwa kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menasihati kita, seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri kita merasa benar semuanya, merasa baik semuanya. Tapi kalau ada orang lain, maka disitulah kontrol kita. Kita harus terbuka, kita harus rela untuk menerima masukan, teguran, kritikan, karena itu membangun untuk kita. Nah, harapan kami ya tentunya kita mau tetap melekat sama Tuhan ya, jangan pernah tinggalkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap melekat dengan Tuhan, karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutrisman Sampit bicara. Oke, Pak Karel, mungkin ada pertanyaan atau dari room 2 yang mau disampaikan atau apa? Ya, silakan Pak Karel, monggo. Ya, sementara ini cukup dulu Pak. Cukup ya, nggak ada yang ditanyakan atau disampaikan? Kira udah cukup. Iya, ya, mantap ya. Hari ini 2 Korintus 4 ini ya sering kita baca lah ya. Jadi poinnya adalah mengajarkan kita semua bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, problem, masalah, ya enggak? Tapi kita enggak boleh tawar hati kan? Di 2 Korintus 4 kan? Kita harus tetap percaya bahwa penderitaan hanya sementara. Kata Pak Sutrisman tadi kan? Ada expire date-nya. Ya enggak? Sementara ada expire date-nya kan? Ya. Karena ada kemuliaan kekal yang telah Tuhan sediakan. Oleh karena itu kita semua kan diajak kan untuk melihat hidup ini dengan perspektif iman. Ya enggak? Bukan hanya dari apa yang tampak di depan mata. Amin. Oke, Pak Karel, silakan. Sesi terakhir kalau enggak ada. Sesi terakhir untuk kita bersama-sama tadi dalam room 2 ada Pak Sabto yang minta didoakan. Pak Sabto ada gangguan ya, dalam jantung koroner. Ya, mohon didoakan. Mau dibawa ke Kediri, Pak. Ya, Pak Sabto. Pak Sabto ya, mau ke Kediri. Saya sudah di posisi di Jawa di Kediri ini, Pak. Minggu kemarin kontrol di Rumah Sakit Dr. Amelan RSAL Surabaya.
Iya, kita periksa kontrol di sana. Oh, sudah di sana. Sekarang masih di Iya. Kediri atau di Lombok? Masih Kediri? Masih di Kediri. Oh. Lusa hari Minggu berangkat ke Lombok lagi. Iya. Oke, besok berangkat. Iya, lusa Pak, lusa hari Minggu. Pasang ringnya sudah Pak? Anjuran dokter supaya langsung dilakukan bypass, Pak. Kalau dipasang ring itu malah lebih daripada 6, Pak. Nah, untuk BPJS kan dilakukan 2, maksimal 2. Jadi kasihan pasiennya kalau dilakukan ring malah tidak efektif. 6. Iya, di atas 6, Pak. Ya. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Oh ya, Bu Oli, silakan Bu Oli. Ya, Pak Sabto sebaiknya jangan pergi ke Lombok. Ya, karena Kediri untuk pergi ke Surabaya dekat. Bapak sudah didaftarkan untuk bypass kah? Karena hati-hati, 90% itu banyak Pak. Penyumbatannya. Di sini ada Dokter Saud. Jadi perjalanan Bapak cukup melelahkan loh Pak. Bapak pergi ke Lombok. Dia memang tinggalnya di Lombok, Bu. Dia memang gitu. Iya, rumahnya di sana, Bu. Iya, tapi masalahnya jantungnya 90%. Penyumbatannya itu. Jadi kan khawatir dengan perjalanan Bapak ke Lombok. Bapak mesti serius pikirkan bahwa dengan kondisi seini, jantung yang demikian yang harus di bypass, Bapak tuh mesti ekstra hati-hati. Gitu. Itu nasihat saya. Di sini ada Dokter Saud. Dokter Saud bisa doakan untuk itu Bapak gitu dengan kasus yang Bapak sekarang, penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak, itu saja. Karena cukup mengkhawatirkan itu Pak. Hati-hati. Ya. Makasih. Ya. Selamat siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Pak. Saya dengar kok. Oh, dengar. Saya dengar. Mungkin ada saran dari Pak Dokter. Oke. Mungkin ada saran, Dok. Umur Pak Sabto berapa tahun sekarang? Sebentar lagi akhir bulan 7 itu 62, Pak. Oh, hampir sama dengan saya, Pak. Berarti masih adik saya. Iya. Oke. Jantung koroner ya, Pak ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Dibebas. Kebiasaan hidup sudah dirubah ya, Pak ya? Udah dapat ini penyebabnya katanya. Udah didapat penyebabnya waktu berobat. Iya, kita dipesan supaya membatasi dan mengurangi dari makanan-makanan yang sudah ditentukan, Pak. Oke, mengandung lemak jenuh ya. Iya. Kebanyakan makan enak ini kelihatannya di Lombok. Sudah sering didoakan, Pak? Iya, sering, Pak. Jadi mau dilakukan bebas. Ya, kita bisa buat menjadi lebih ringan dengan doa ya, Pak ya. Iya, benar, Pak. Benar. Oke, kita main buka aja begini. Taruh tangan Bapak di daerah jantung, di dada. Oke. Iya, Pak. Oke. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Engkau yang ada di dalam diriku. Engkau yang ada di dalam diriku. Aku percaya. Aku percaya. Engkau ingin aku disembuhkan secara sempurna. Engkau ingin aku disembuhkan secara sempurna. Amin. Firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakit telah disembuhkan. Segala penyakit telah disembuhkan. Amin. Oleh sebab itu. Aku sampaikan dengan iman. Aku sampaikan dengan iman. Dan aku bertindak dengan iman. Dan aku bertindak dengan iman. Oleh korban Yesus di Kalvari. Oleh korban Yesus di Kalvari. Dan bilur-bilurnya. Dan bilur-bilurnya. Dan kuasa namanya. Dan kuasa namanya. Oleh kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus. Seluruh pembuluh darah aorta. Seluruh pembuluh darah aorta. Yang mengalirkan darah ke jantung. Yang mengalirkan darah ke jantung. Dan yang mengirim darah ke jantung. Dan yang mengirim darah ke jantung. Yaitu vena cava. Yaitu vena cava. Aku perintahkan. Aku perintahkan. Semua bentuk sumbatan-sumbatan. Semua bentuk sumbatan-sumbatan.
yang membuat penyempitan di pembuluh darah, yang membuat penyempitan di pembuluh darah, di aorta, di aorta. aku perintahkan Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak ada lagi engkau tidak ada lagi di dalam pembuluh darahku. dalam pembuluh darahku. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, karya kuasa Roh Kudus karya kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku, dan aku telah disembuhkan sempurna. dan aku telah disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nanti Bapak kalau mau dioperasi, minta dulu diperiksa lagi, ulang ya Pak ya. Baik Pak, baik. Bapak imani itu lalu sekarang mengatakan sering, di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah disembuhkan sempurna. Amin. Gitu ya. Amin. Amin. Diucapkan sampai nanti pas kali mau ketemu di rumah sakit, bilang dulu Pak, bisa nggak tolong diperiksa ulang lagi, gitu ya. Baik Pak, baik. Nah, baik. itu minta diperiksa ulang lagi, apakah masih ada penyumbatan atau tidak, gitu ya. Baik, baik Pak, baik. Nah, Bapak berharap, gitu ya. Baik, Tapi Pak. firman Tuhan tadi, penderitaan ini tidak akan membuat saya menjadi tawar hati. Baik Pak, baik. Manusia baik. batiniah saya terus dibaharui dengan ucapan syukur. Amin. Ya, jadilah Amin. jadilah kehendakmu dalam hidupku, gitu ya. Amin. 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 Kita akan melihat apa rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup Bapak, ya. Gitu ya. Amin. Amin. Karena rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup seseorang itu tidak pernah gagal. Yes. Nah, itu yang kita tahu. Walaupun kita nggak tahu yang mana, tapi kita imani dulu yang perlu kita imani, ya. Baik, Pak. Kira-kira Baik, terima kasih, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, Ibu Oli di UKI tahun berapa ya, Bu ya? Masuknya di ekonomi, Ibu Oli. 80, dokter. Oh, berarti di ekonomi berarti Ibu teman sekelas dari Berman ya? Ya, betul. Ah, Berman. Karena dia sempat juga ketua apa namanya? Persekutuan antar fakultas UKI ya. Betul, betul. Ya. Saya adik kelas dari Ibu Lois, Dr. Lois senior saya di 80. Oh, Dr. Lois, ya. Saya 82, Bu. Saya 82. Oh, 82 ya. Jadi saya 64 usianya, dokter. Dokter 62. Oke ya, Tuhan Yesus Puji berkati. Tuhan. Oh, keren. Tuhan Yesus berkati. Karena anak UKI biasa. Puji Tuhan. Terima kasih, dokter. Amin. Ya, lanjut Pak Karel. Mikrofonnya masih tertutup. Untuk Pak Sabto, ya, kita sudah doakan bersama semua. Itu harus dideklarasikan, Pak. Katakan deh ucapan yang tegas, bersuara keras bahwa dalam nama Yesus sudah sembuh. Ya, harus dideklarasikan. Diperkatakan, Pak. Diperkatakan, Pak. Jangan dalam hati. Baik, Pak. Baik, baik. Seperti tadi yang disaksikan Ibu Olive ya. Di rumah sakit mengajar untuk mengucap syukur. Pertamanya itu memang sulit, tapi terus dikatakan mengucap syukur. Akhirnya menjadi kenyataan. Oke, kita support terus Pak Sabto ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Mohon dengan hormat Ibu Oli, doakan kita semua sekalian doa berkat untuk menutup pertemuan kita siang sore hari ini, Ibu Oli. Ya, baik. Bolehkah saya sedikit memberikan masukan untuk yang tadi firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16? Silakan Ibu, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya mendapatkan dari Tuhan begini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 di situ. Sebentar. Oh ya. Di situ sasarannya adalah batinia kita. Sasaran batinia kita yang sama dengan iman dari sehari ke sehari. Nah,
kondisi, karena judulnya adalah membangun iman yang benar, yaitu jangan tawar hati. Jadi kita jangan sampai tawar hati di dalam menghadapi kehidupan ini, apapun itu. Itu peringatan dari firman Tuhan yang saya dapatkan. Sasarannya itu batinia kita, yaitu iman dari sehari ke sehari. Kondisi kita yang diinikan yaitu kelemahan kita. Kelemahan kita yaitu lahiria yang merosot karena kita tidak perhatikan lahiria kita, gitu. Nah, memang ya waktu muda ya kita suka-sukanya lah makan apa saja pokoknya tantam. Bapak saya udah dilarang jangan merokok, merokok terus dia. Kata dia katanya, saya bilang sama dia, "Pap, itu produsen rokok bagus loh, baik banget. Dia tulis bahwa kalau merokok kena jantung. Ih, kena jantung dia masalah. Dia gitu kena kanker. Ih, kena kanker juga. Aduh, lantas dia bilang gini, kamu sih katanya gitu. Suruh-suruh saya baca pembungkus rokoknya. Iya, supaya ngingetin papa. Tapi ya bukan saya gitu. Papa sendiri yang masalah. Kenapa nyalain saya? Kayak gitu. Nah, udah gitu kita kelebihan berat badan juga. Makan sesuka-sukanya gitu ya. Goreng-gorengan gitu, lemak lah. Pokoknya nggak peduli. Yang penting enak dan masih belum kenyang, ya udah, belum stop gitu ya. Jadi kita nggak memperhatikan kesehatan saya. Saya semenjak sakit, saya memperhatikan. Saya bilang, Tuhan, saya menghargai tubuh yang diciptakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa di dalam diri kita ada roh Allah yang bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah. Yes. Ayat 20, karena telah lunas dibayar di kayu salib. Jadi mari kita semua memperhatikan kesehatan yang menopang akan kehidupan ini, yang menolong akan pelayanan kita, pekerjaan kita ya, supaya kita panjang umur dalam kondisi sehat. Kalau toh dipanggil Tuhan, ya udah emang udah waktunya begitu. Nah, kita harus perbaiki jadinya ya. Jadi perbaiki itu dari jadi kita perbaiki mulai dari batinia kita. Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 tertulis. Saya senang sekali ini Lukas 10 ayat 42. Salah satu ayat favorit saya yaitu Maria. Kita jangan seperti Marta, melayani, kita nggak peduli dengan kesehatan kita. Yaitu Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan bilang apa terhadap Maria, yaitu tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, lahiria kita merosot karena Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, itu Marta tuh. Jadi lahirianya merosot gitu ya kita. Jadi demikian. Nah, ini peringatan. Jadi kita harus perbaiki. Nah, rencana Tuhan yaitu di dalam 2 Korintus tadi ayat 14 yaitu rencana Tuhan ayat Tuhan sebab kami, rencana Tuhan yaitu sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan karena mata jasmani terbatas yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, mata batinia kita yang sudah diperbaiki hari lepas hari. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah iman yang benar. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Jadi kita mengucap syukur untuk acara persekutuan pada sore hari ini. Ada lagi yang mau didoakan? Itu saja sudah doa penutup dan doa berkat ya Pak Karol. Ya Bu. Siap. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih bahwa ibadah pada jam 1 sampai dengan saat ini dari Kompas ya Tuhan, kompak ya Tuhan, komunitas sepakat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Semua ada dalam rencana Tuhan. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Biarlah semua yang bertelinga mendengar, baik melalui media sosial YouTube maupun dari podcast yang ada dimanapun. Ya Tuhan, yang dengar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa ada yang memimpin ya Bapak, ada yang memimpin Pak Andre Wahyu di Broto ya Bapak. Terima kasih dia boleh ya Tuhan memberikan waktu, tenaga apapun juga yang terbaik untuk boleh mengumpulkan, untuk boleh banyak orang mendengar firman Tuhan melalui podcast dari Senin sampai dengan Kamis. Terima kasih Engkau jaga
istri dan juga keluarga besarnya, anak-anak semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Pak Karel dan keluarga, Pak Sabto Wibowo dan keluarga, Pak Sutrisman, Pak Bambang Setiono, Pak Awe backup, dan juga Ibu Ria Worang dan juga Ibu Rita ya Bapak. Terima kasih siapapun yang tadi sudah ikut, Ibu Evelyn Fernandes dan juga Ibu Ariance Katopo dari Balikpapan. Dan juga ada suami hamba dan hamba sendiri. Kami semua diberkati. Tidak ada yang tidak. Terima kasih ya Bapak. Karena firman-Mu mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Kami diingati ya Tuhan Yesus. Kami dibentuk lagi oleh Tuhan agar kami kuat dan percaya sungguh-sungguh. Jangan ragu akan kasih Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak Sabto tidak sakit lagi. Pak Sabto sudah sembuh oleh karena iman Bapak. Jadilah sesuai dengan iman-Mu. Jadilah sesuai dengan iman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan dimuliakan. Bersaksi bagi para dokter di dalam nama Tuhan Yesus. Minta ampun akan gaya hidup yang membuat jadi sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang diucapkannya bersama dengan Dr. Saud ya Bapak. Terima kasih. Engkau berkati juga Dr. Saud di dalam pelayanannya di rumah sakit. Terima kasih dia melayani bukan dilayani. Setiap orang yang dia jamah ya Tuhan dia sentuh dengan ya Tuhan Yesus, stetoskopnya kah apapun juga semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kompak Engkau pakai untuk boleh memberkati dunia ini. Karena ini tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih ya Bapak. Teknologi yang dipakai digunakan oleh Pak Andre dan para sahabat di Kompak. Tuhan Yesus boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan yang hidup dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita semua angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Oli, Pak Karel, terima kasih Pak Andre, terima kasih Pak Karel, terima kasih Pak Sabto, Pak Sutrisman, Pak Bambang, Pak Awe, Pak Ibu Ria Worang, Ibu Evelyn sudah tidak ada dan suamiku, Pak Reng.